Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang sudah bersedia bergabung dan join pada kegiatan kali ini, yaitu pada kegiatan pengimbasan dari asesmen ketuntasan minimum atau AKM. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita akan sharing ya, kita sharing dalam kegiatan pengimbasan AKM. Nah, perkenalkan, saya Elia Rohati dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Apa itu AKM? AKM yang sering kita dengar ya, yang kita sering dengar bahwa akan diperlakukan U21, berarti pada tahun ini di semester 2. Apa tujuan dari AKM itu ya? AKM asesmen nasional ya pada tahun 2021 ini untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah madrasah program kesetaraan jenjang ya dan menengah ya. Kemudian yang diukur, instrumen yang diukur pada asesmen nasional pada 2021 itu meliputi asesmen kompetensi minimum yang mencakup literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua adanya survei karakter di mana mencakup sikap dan kebiasaan, nilai sebagai hasil belajar non-kognitif, serta survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 instrumen. Apa yang membedakan ya asesmen nasional dengan ujian nasional? Karena asesmen nasional ini tidak menggantikan ujian nasional. Jadi ada beberapa aspek yang diukur, yaitu kalau pada ujian nasional ini pencapaian kompetensi kurikulum per mapel. Sedangkan pada asesmen nasional yang mencakup AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar ini pada kompetensi literasi membaca dan numerasi, karakter siswa dan gambaran lingkungan sekolah. Kemudian yang target yang diukur, kalau ujian nasional ini pada kelas 9 dan kelas 12 atau pada akhir jenjang. Kalau pada asesmen nasional ini siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dengan cara sampel. Tidak semua siswa akan mengikuti asesmen nasional. Mode asesmen kalau pada UN menggunakan komputer dan kertas pensil, sedangkan pada asesmen nasional itu menggunakan komputer. Metode asesmennya kalau pada UN menggunakan fixed test, sedangkan pada asesmen nasional itu menggunakan multi-stage adaptive test. Untuk pelaporannya, pada ujian nasional, individu dan agregat satuan pendidikan dan wilayah. Kalau untuk asesmen nasional, yaitu satuan pendidikan dan agregat wilayah. Fokus laporan. Kalau pada ujian nasional, ini merupakan pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Kalau pada asesmen nasional ini ada perbaikan pembelajaran dan peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, jadi ketika untuk kebutuhan pengakuan ya untuk ujian nasional ini secara otomatis diperoleh dari ujian, sedangkan pada asesmen nasional ini peserta didik kelas 12 yang memerlukan. Oke. Jadi ada beberapa perbedaan. Apa yang diukur pada asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi membaca yang mencakup kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah numerasi.
di mana pada numerasi ini merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Pada komponen AKM, pada komponen AKM yang mencakup literasi membaca ini dan numerasi, konten pada membaca atau literasi membaca ini mencakup teks informasi dan teks sastra. Kemudian proses kognitifnya mencakup menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya berupa personal, sosial, budaya, dan saintifik. Pada numerasi, konten yang dilihat adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Proses kognitifnya mencakup pemahaman, aplikasi, penalaran. Konteksnya personal, sosial, kultural, saintifik. Nah, bentuk soal pada AKM ini objektif. Pilihan ganda hanya satu jawaban, bisa pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu, bisa menjodohkan, bisa isian singkat dalam bentuk angka, nama benda yang sudah fix, dan bentuk essay atau non-objektif. Kalau pada survei karakter, apa yang akan diukur pada survei karakter? Yaitu karakter profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, karakter mandiri, karakter bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, sesuai dengan Pancasila. Siapa ya sasaran dari asesmen nasional? Jadi semua ini akan melakukan asesmen nasional, yaitu murid atau warga belajar, guru, dan kepala satuan pendidikan. Di mana murid ini yang akan dipilih secara acak dalam bentuk sampel kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ya. Untuk pendidikan kesetaraan peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, dan 12 yang memerlukan. Setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bagaimana dengan guru? Guru ini hanya mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Sedangkan untuk kepala sekolah ini mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Oke. Pada asesmen nasional ini siswa yang mencakup kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang mengerjakan AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, nanti tujuannya adalah hasil belajar kognitif, ya, untuk AKM literasi numerasi. Untuk survei karakter ini adalah hasil belajar sosial emosional yang dilihat. Untuk survei lingkungan adalah yang dilihat adalah karakter input dan proses pembelajaran. Jadi untuk guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar, jadi tidak mengerjakan AKM literasi numerasi dan survei karakter. Tujuan dari asesmen nasional itu adalah untuk memotret mutu sekolah. Ya, mutu sekolah itu mencakup mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Ya, maka tadi di awal maka asesmen nasional ini diambil secara acak di kelas 11 ya, di kelas 11, kelas 9, bukan di akhir jenjang pendidikan. Berapa hari untuk mengerjakan soal asesmen nasional? Ya, ini ada 2 hari. Ya, untuk SD ini tes literasinya 75 menit, survei karakternya 20 menit. Pada hari kedua mengerjakan tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajarnya 20 menit. Untuk SMP, SMA, dan SMK ini sama. Pada hari pertama tes literasinya 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua itu adalah tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Baik, Bapak Ibu bisa mengakses SIM Guru Belajar, SIM PKB
Jadi untuk bisa mempelajari lebih lanjut atau mendalami tentang AKM, ya Bapak Ibu yang sudah punya nomor akun untuk bisa masuk ke dalam SIM belajar. Dan Bapak Ibu bisa mengakses contoh-contoh soal AKM di Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud RI. Ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengetahui contoh soal-soal AKM, baik itu contoh soal literasi maupun numerasi. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk bergabung, untuk join pada pengimbasan AKM. Hanya sedikit yang bisa sampaikan, kita akan belajar lebih banyak lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.